Ini Bu, jadi saya direkomendasikan oleh dokter untuk mengikuti konseling gizi. Ini rekap datanya. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hanifah Nur Azura. Saya yang bertugas sebagai ahli gizi di rumah sakit ini, Ibu ya. Oke. Sebelumnya Ibu sudah mengikuti konseling gizi? Belum ya Bu ya. Belum mengikuti gizi. Ada alergi makan sebelumnya? Tidak. Nggak ada ya. Iya. Oke. Jadi saya akan menjelaskan dulu ya Bu ya, tujuan dari konseling gizi kita ini ya. Jadi konseling gizi ini bisa membantu Ibu memecahkan masalah yang Ibu hadapi. Lalu bisa juga mengubah perilaku Ibu dari menambah pengetahuan kepada Ibu ya. Saya akan memberi pengetahuan tentang masalah yang Ibu hadapi, lalu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan Ibu sendiri itu. Oke, ada manfaatnya Bu, banyak banget manfaatnya dari konseling gizi. Ibu itu bisa memahami masalah yang terjadi, penyebab masalah yang Ibu hadapi sekarang. Lalu juga Ibu bisa mencari alternatif pemecahan masalah. Jadi kita bisa konsultasi nih, gimana caranya biar Ibu tuh nggak punya lagi nih penyakit hipertensi ini misalkan gitu. Terus Ibu juga konseling gizi ini juga dapat membantu Ibu memilih cara pemecahan masalah yang paling sesuai untuk Ibu. Jadi Ibu maunya itu seperti apa, kita bisa diskusikan di sini. Oke. Terus juga kita bisa mengenali masalah kesehatan dan gizi yang Ibu hadapi, membantu proses penyembuhan penyakit melalui perbaikan gizi. Dari perbaikan gizi itu nggak melulu tuh harus minum obat. Jadi makanya Ibu direkomendasikan untuk konseling gizi oleh dokter ya Bu ya. Iya. Kita lihat dulu rekam medisnya. Ini dengan Ibu Nurul. Iya. Ya. Umurnya berapa tahun Ibu? Saya umurnya 25 tahun. 25 tahun. Berat badannya 60 ya di sini ya. Iya, 60, tinggi badannya 150. Baik, saya hitung dulu ya Bu ya. Iya. Oke, saya hitung dulu. Oke. Jadi Ibu itu masuknya jadi status gizi Ibu itu masuknya ke dalam overweight. Oh, apa itu overweight? Jadi overweight itu ambang batas dari obesitas Oh, iya. menuju ke obesitas, Iya, pra iya. obesitas gitu loh. Ibu bisa saja jika lebih dari berat badan Ibu sekarang, Ibu bisa saja memasuki tahap obesitas pertama ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu harus menjaga pola makan ya Bu ya sebelumnya ya. Terus cara menghitung status gizi ini bisa dilakukan dengan Ibu sendiri. Oh, iya. Tinggi badan dibagi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat gitu ya. Bisa dibagi sendiri. Itu sudah banyak pasien saya yang bisa melakukan penghitungan status gizinya masing-masing. Iya. Jadi bisa Bisa tahu sendiri gitu ya, ya. bisa tahu sendiri status gizinya tuh sekarang tuh lagi apa nih, misalkan Iya. lagi normal kah, apalagi lagi overweight kah, apalagi obesitas kah gitu. Jadi gitu ya Bu ya. Iya. Sebelumnya Ibu bisa menjelaskan kepada saya pola makan sehari Ibu, atau Ibu tuh sehari makannya apa aja? Oh, iya. Kalau sarapan tuh saya biasanya ini makan nasi uduk ditambah bakwan. Terus minumnya itu biasanya saya minum es teh manis. Minum es teh manis. Iya. Terus Selingannya itu saya minum susu sama makan roti. Terus makan siangnya itu saya biasanya makan nasi 1 porsi, terus soto ayam, terus tempe, tahu goreng, kerupuk. Terus minumnya itu biasanya air putih. Selingannya itu saya biasanya makan mie instan
dari hipertensi itu Bu. Oh Iya. saya nggak tahu soalnya. Terus udah gitu di sini di rekam medis ibu, tekanan darah ibu tinggi sekali ya, 140/90. Ibu mempunyai ini apa, riwayat hipertensi keluarga? Ada. Ibu Ada ibu saya. ibu saya ya, nah, ibu sendiri ya yang ini ya, yang hipertensi. Oke, jadi ini bisa jadi hipertensi ini bisa jadi turunan ya Bu ya, bisa jadi macam-macam faktornya. Oke, nafsu makan ibu baik atau enggak? Baik. Makan baik ya. Ada mual muntah? Tidak. Nggak ada. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya, hipertensi ini. Jadi masalah ibu tuh sebenarnya hipertensi ya Bu ya, kata dokter nih. Hipertensi. Jadi hipertensi itu tekanan darah yang melebihi batas normal. Jadi tekanan darah ibu tuh tadi 140/90 ya. Iya. Batas normalnya itu kan 120/80. Jadi Sangat tinggi ya. enggak sangat tinggi juga, itu maksudnya ke hipertensi stage pertama. Oh. Emang agak tinggi sih, lumayan tinggi ya. Kalau stage kedua itu agak berbahaya ya Bu ya, bisa jadi itu bisa jadi stroke dadakan Bu kalau misalkan hipertensi stage kedua. Iya. Faktor resiko ya dari hipertensi itu tadi yang tadi saya sebutkan ya, bisa genetik atau keturunan. Tadi ibu sendiri kan yang ini Iya. yang mengalami hipertensi. Terus juga umur, jika umur lansia tuh udah biasanya kalau udah melebihi batas umur 65 tahun ke atas itu sangat beresiko mengalami hipertensi. Karena apa? Karena kan kalau sudah tua, udah lansia, sel-sel dalam tubuhnya itu sudah Jadi bekerja sampai. mengurang gitu, Oh. fungsinya sudah mengurang. Lalu juga jenis kelamin, terus stres juga bisa ya. Iya. Terlalu stres itu bisa jadi hipertensi tinggi. Terus obesitas tuh, jadi harus menjaga pola makannya biar nggak terus-terusan hipertensi. Terus kebiasaan makan, ibu biasanya ini ya, apa kalau masak suka banyak garamnya? Iya, Apa masak betul. kok? Jangan ya Bu ya. Ya walaupun enak sih ya Bu ya, Iya. gurih tapi nggak baik untuk kesehatan ya Bu ya. Lalu juga kurangnya aktivitas fisik, jadi kurang olahraga gitu. Terus ada tanda dan gejalanya juga Bu. Sakit kepala bagian belakang nih, ini Oh iya. Iya. kepala tuh itu bisa hipertensi ya. Sulit tidur, gelisah, bisa. Terus dada berdebar-debar, Iya. lemas, sesak napas, pusing, gangguan penglihatan gitu ya. Kalau misalkan ibu nggak diatasi, tidak segera diatasi hipertensi ini, ibu bisa terkena resiko hipertensi, gangguan penglihatan, penyakit jantung, yang paling sering sih stroke ya, gangguan ginjal. Yang paling sering. Terus makanan yang harus ini ya, yang harus dihindari. Apa itu? Jadi makanan yang tinggi lemak, kayak goreng-gorengan, Iya. terus apa sih, jeroan, kayak usus gitu. Terus makanan minuman yang kemasannya kaleng, kayak soda gitu kan. Iya. Terus apa sih, makanan kaleng tuh sarden, kornet. Iya. Pokoknya itu kan makanan yang diawetkan ya. Iya. Jadi semua makanan yang diawetkan itu Bu mengandung natrium yang tinggi. Natrium itu garam ya Bu ya. Oh iya. Jadi garam di kemasan itu sendiri untuk mengawetkan secara alami gitu kan. Walaupun begitu, tapi kita nggak boleh makan banyak-banyak ya Bu ya. Iya. Ya. Terus ikan asin juga Bu, telur asin Bu, yang asin-asin dikurangi ya Bu ya, dihindari. Iya. Iya.
dihindari makanannya. Terus bumbu-bumbuan juga kayak garam, kecap itu harus dikurangi gitu ya. Lalu apa pengobatannya yang kita lakukan? Jadi sebagai ahli gizi itu kita melakukan pengobatan bukan dari obat ya Bu ya. Jadi kita ahli gizi itu melakukan pengobatan dari makanan. Jadi gimana caranya tuh pasien berobat tuh nggak melulu obat gitu. Jadi dengan makan sehat aja tuh bisa sembuh gitu. Gimana caranya? Pola makan yang tepat. Gimana sih pola makan yang tepat tuh? Kan di pedoman gizi itu ada yang namanya isi piringku. Isi piringku itu apa? Nah yang pertama itu 3/4 tuh karbohidrat. Harus ada karbohidrat, entah itu nasi, entah itu ubi, entah itu karbo ya yang bihun, terus macam-macam ada apa aja karbohidrat. Terus juga harus ada protein, entah itu protein hewani, nabati. Hewani itu kayak ikan, kalau nabati itu kayak tempe, kayak tahu gitu kan, nabati kacang-kacangan. Terus harus ada juga sayuran, kayak misalnya sayuran tuh, sayur sama buah tuh penting banget di setiap makannya. Karena apa? Sayur itu kan serat ya, serat, sama buah juga tinggi serat. Itu harus ada di dalam piring. Makanya namanya isi piringku gitu kan. Harus juga ada minum, kayak minumnya perbanyak minum air putih, entah itu susu gitu kan. Lalu kegiatan fisik gitu kan, aktivitas fisik ya, olahraga itu bisa menunjang untuk pola makan yang sehat gitu ya. Terus hipertensi juga Ibu bisa diatasi dengan Ibu mengonsumsi obat anti hipertensi. Terus juga kurangi garam terutama ya, kurangi garam, yang asin-asin tuh kurangi. Terus penurunan berat badan yang mencapai ideal, Ibu bisa menurunkan berat badan, bisa juga Ibu bisa mengurangi faktor hipertensi yang tinggi. Terus setelah itu mengontrol tekanan darah secara rutin. Oke, baik. Apa lagi ya? Jadi menurut diagnosis gizi, Ibu itu mengalami asupan mineral yang tidak adekuat berkaitan dengan makanan dan nutrisi yang berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang makanan sumber mineral, dan menggunakan garam dapur ditandai dengan tekanan darah yang 140/90 ya Bu ya. Lalu yang kedua itu diagnosa gizinya kurangnya pengetahuan terkait makan dan gizi berkaitan dengan penambahan masako. Tadi kan Ibu kan suka nambahin masako ya. Masako dan bumbu yang lain dalam masakan ditandai dengan tekanan darah yang tinggi itu ya, 140/90. Jadi pengobatan gizinya itu jenis dietnya itu diet rendah garam tingkat 1 ya Bu ya. Prinsipnya energi cukup, rendah lemak, protein cukup, dan rendah natrium. Yang bertujuan diet itu membantu menurunkan tekanan darah tinggi Ibu dengan menjadi normal, dan memberi asupan makanan yang adekuat. Oke. Ini menu makannya saya sudah hitung tadi Ibu ya.
ada nasi tim, tempe bacem, ada telur ceplok, sayur bening, itu dimakan pagi sama buahnya boleh apa aja Bu ya, boleh pisang, boleh pepaya juga boleh jeruk gitu. Terus selingan pagi ibu tuh bisa minum susu, kalau enggak bisa apa sih, makan makanan yang tidak digoreng ya Bu ya, kayak makan ubi gitu bisa. Terus nasi tim makan siangnya, terus bola ayam, terserah sih ayamnya mau diapain juga boleh ya Bu ya. Iya. Dimasak apa aja juga boleh, ayam gitu kan, tumis kacang panjang. Buat ini gambaran menu ya dari saya ya Bu ya. Bahan-bahannya ini, tapi ibu boleh masak dengan berbagai macam cara, kecuali digoreng ya Bu ya, digoreng ataupun hindari yang digoreng. Kalau ditumis masih boleh ya Bu ya, ditumis masih boleh. Terus selingan sore bisa bubur sumsum, bisa, atau yang lain boleh. Terus makan malamnya bisa pepes ikan sama buah sama sayur, itu penting ya Bu ya. Tiap makan itu usahain ada sayur sama buah. Dianjurkan ibu mengurangi masako ya Bu ya, mengurangi garam dalam setiap makan. Saya menggunakan monster ya Bu ya untuk membawa ibu agar tidak lupa dalam pelaksanaan diet yang diberikan oleh saya ya Bu ya. Terima kasih. Apakah ibu ada yang ingin ditanyakan Bu pada saya? Sepertinya cukup. Frekuensi makannya itu 3 kali makan utama dan 2 kali makan siang ya. Makan biasa kan itu nggak apa-apa tuh ya, jadi makannya biasa aja saya kasih. Terus juga mineral yang dianjurkan yaitu potasiumnya itu bisa dari ubi, bisa dari bayam, bisa dari tomat, wortel, jeruk, kacang polong, tuh bisa ya Bu ya. Iya. Terus magnesium, mineral magnesiumnya bisa dari pisang, bisa dari gandum, bisa dari alpukat, bisa dari kacang-kacangan yang lain, misalnya asam tanah gitu ya. Iya. Bisa tuh ya Bu ya, bisa kayak makan tuh gado-gado boleh gitu ya. Saya minum jangan kurang ya Bu ya, jangan sampai aus gitu. Kan kebutuhan orang beda-beda ya, nggak melulu 8 gelas sehari, itu mitos tuh ya. Iya, nggak melulu tuh orang tuh harus 8 gelas sehari. Kan ada aja tuh ya, kebutuhannya berbeda-beda kan tiap orang. Bisa aja ada yang orangnya dia butuh mineral yang lebih, itu 1,5 liter misalnya sehari, kan beda-beda. Ada yang 2 liter kayak atlet kan, harus banyak minum, nggak perlu 8-9 gelas sehari, tapi umumnya jangan kurang dari itu.
Ibu, saya akan memberikan jadi saya akan memberikan solusi untuk permasalahan yang Ibu alami sekarang. Yang pertama itu Ibu bisa mengurangi garam, harus ya itu ya, harus mengurangi garam dan hindari minum kopi terlebih dahulu ya Bu ya, untuk bisa sembuh dari hipertensi ini, untuk menurunkan kadar darah tinggi Ibu ya, kadar darah Ibu, untuk mengurangi kadar darah Ibu. Yang selanjutnya itu Ibu bisa berpola makan yang tepat dan juga berolahraga. Bagaimana Ibu? Tapi Bu, saya nggak bisa itu olahraga, saya tuh malas. Terus minum kopi juga saya tidak bisa menghindarinya, soalnya kalau nggak minum kopi saya suka ngantuk. Oh gitu. Iya. Oke, jadi gimana kalau misalkan kurangi garam dalam setiap masakan Ibu. Boleh minum kopi tapi usahakan 1 hari sekali. Dan juga disertai dengan pola makan yang tepat dan makan sayur makan sayur dan buah itu harus ya Bu ya, disertai ya Bu ya. Terus minum dan juga harus minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup jika Ibu minum kopi itu bisa disertai dengan minum air putih yang cukup dan juga disertai dengan makan sayur dan buah. Iya. Oke. Jadi kesimpulan dari sesi konseling gizi ini, Ibu itu dietnya itu diet DSH ya Bu ya. Iya. Diet DSH itu diet rendah garam. Diet rendah garam, saya berikan diet rendah garam. Lalu prinsip dalam diet itu cukup energi, rendah lemak, cukup protein dan rendah natrium. Lalu tujuannya itu untuk menormalkan kembali tekanan darah. Terus syaratnya itu ini ya Bu ya, sudah dituliskan di sini, jadi Ibu bisa baca ini ya, Ibu bisa baca sendiri. Lalu ini juga menu yang saya rekomendasikan untuk Ibu. Dengan diagnosa gizi domain intake yaitu NI 5.10, asupan mineral tidak adekuat berkaitan dengan makanan dan nutrisi berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang makanan, sumber mineral dan penggunaan garam dapur ditandai dengan tekanan darah yaitu 140/90. Lalu domain behaviornya yaitu NB.1 yaitu kurang pengetahuan terkait makanan dan gizi dan zat gizi berkaitan dengan penambahan asam tadi ya Bu ya, dan garam di setiap masakan, ditandai dengan tekanan darah Ibu yang tinggi lagi yaitu 140/90. Oke, baik Ibu, sudah cukup sesi konseling gizi kita. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, cukup. Nanti saya akan melaksanakan saran yang telah Ibu berikan kepada saya. Harus ini ya Bu ya, harus dipatuhi agar Ibu bisa menurunkan tekanan darah Ibu. Baik, kita akan di konseling selanjutnya kita akan melakukan konseling di sesi selanjutnya yaitu tanggal 25 Februari ya Bu ya, sudah saya jadwalkan. Kita akan mengevaluasi sudah sejauh mana diet yang saya berikan kepada Ibu itu
sudah progresnya tuh sudah seperti apa. Jadi kita akan lihat pada tanggal 25 itu ya Bu ya. Iya. Kita bisa lakukan. Iya bisa. Oke. Oke, baik. Segitu saja dari saya Ibu. Iya. Oke, terima kasih banyak sudah datang berkunjung ke konseling gizi. Iya, saya juga terima kasih ya Bu. Iya. Baik, ini poster saya berikan untuk apa? Untuk menjalankan diet. Iya, saya juga terima kasih ya Bu. Iya. Baik, ini poster saya berikan untuk apa? Untuk menjalankan diet. Poster yang saya berikan untuk Tidak lupa kabar poster yang saya berikan ini saya berikan poster dan juga diet ya Bu ya, diet DSH yang sudah saya rancangkan ya. agar Ibu tidak lupa dan juga Ibu bisa melakukannya di rumah ya Bu ya, bisa membuka kembali agar Ibu bisa melakukannya di rumah. Oke, baik. Ini Ibu ya. Ya, terima kasih. Semoga membantu Ibu. Iya, terima Cepat kasih sembuh. juga. Iya. Iya. Selamat. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu. Iya.